Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano dan masih membahas tentang motor, di mana kita tahu bahwa Honda benar-benar terpukul dengan pemberitaan rangka ESAF yang keropos dan patah. Itu benar-benar menjadi atensi para pengguna kendaraan roda 2 sekarang, khususnya para pemilik motor Honda yang menggunakan rangka ESAF. Ada beberapa motor, ada Vario 160, Honda Beat, lalu kemudian Honda yang lain lah, ada beberapa intinya yang kita udah bahas sebelumnya. Nah, di momen ini saya kok jadi ngerasa kayak persaingan antara produsen motor terbesar yang ada di Indonesia. Ada dua yang kita kenal, ada Honda dengan Yamaha. Kebetulan Honda lagi terpukul, Yamaha itu memanfaatkan momen ini sebagai ajang untuk show on. Dan menurut kalian gimana? Ini kira-kira etis atau gimana memanfaatkan weakness atau sisi kelemahan daripada Honda, lalu kemudian Yamaha memamerkan atau menonjolkan sisi frame sebagai nilai jual utamanya untuk saat ini. Nah, ada berita yang akan kita bacakan mengenai itu, di mana di hari Kamis tanggal 31 Agustus beberapa waktu yang lalu, itu Yamaha mengundang, kalau nggak salah ada 70-an ya, vlogger dengan media, khususnya media otomotif, untuk memperkenalkan rangka yang digunakan oleh Yamaha untuk motornya, motor andalannya yang juga banyak sekali di jalanan sebagai motor Matic 150 cc sejuta emat menurut saya, karena memang keren dan enak banget untuk dipakai, apalagi kalau bukan Yamaha NMAX. Nah, berita ini itu dimuat di tribunlombok.com, di mana di Jakarta PT Yamaha Indonesia Manufacturing atau YIMM memastikan rangka motor yang mereka produksi berkualitas tinggi, sehingga menggunakan motor Yamaha dipastikan berkendara dengan aman, nyaman, tidak perlu takut rangkanya rusak apalagi tiba-tiba patah. Awal beritanya aja, awal rilis beritanya atau awal redaksi yang disampaikan di beritanya itu sudah langsung straight to the point, menyerang ke rangka, ke frame. Ini bahkan dan ini itu diadakan oleh produsen motor itu langsung. Biasanya kan kalau kita lihat video-video yang beredar, ada banyak itu yang netizen atau siapapun yang membandingkan dengan cara mengetok rangkanya. Kalau ini langsung ditunjukkan, atau nilai plus dari sisi rangka itu ditunjukkan langsung oleh Yamaha. Hal tersebut diungkapkan dalam Media Factory Visit 2023 yang diselenggarakan hari ini Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di pabrik YIMM Pulau Gadung, Jakarta Timur. Yamaha mengajak lebih dari 75 media. Wow, banyak banget. Dari masing-masing media itu anggaplah misalkan punya followers sejuta ya, sekitar 75 juta ya. Waduh, luar biasa. Dan blogger nasional untuk melihat langsung proses produksi Yamaha di pabriknya. Ini mantep banget. Yamaha memamerkan kokohnya kualitas motor mereka yang mereka buat. Proses produksi sepeda motor Yamaha tersebut sudah memenuhi kualitas standar internasional. Nah, Presiden Director dan CEO Yamaha YIMM Dionysius Betty menjelaskan bahwa sebagai salah satu produsen Yamaha motor terbesar di Indonesia, PT Yamaha Motor Manufacturing YIMM memiliki kualitas produksi yang sudah terstandarisasi secara global. Kalau misalkan, ya kita nggak tahu bahwa apakah ESAF itu adalah frame yang hanya berlaku di Indonesia. Itu menjadi kontras pastinya kalau misalkan ESAF itu adalah rangka lokal yang hanya untuk pasar lokal, lalu kemudian Yamaha sendiri itu menggunakan rangka yang menjadi standar global. Sebenarnya nggak berarti bahwa yang lokal itu lebih jelek daripada yang global, karena itu mesti diuji kualitas lagi untuk membandingkan di antara keduanya. Tapi ya kita tahu bahwa stigma masyarakat sekarang lebih percaya ke kualitas rangka non-ESAF ya, entah itu motor Honda yang non-ESAF dan motor merek lain yang juga tidak menggunakan rangka ESAF. Terbukti bahwa pabrik Yamaha sebagai global factory telah mengekspor sepeda motor produksi dalam negeri kepada lebih dari 40 negara di 5 benua. Wow, luar biasa ternyata ya. Indonesia ternyata eksportir juga untuk motor Yamaha di dunia. Seperti motor Maxi, lalu kemudian Classy, R Series, MT Series, dan beberapa model ekspor lainnya. Wah, luar biasa. Yamaha top. Honda, menurut kalian gimana? Bagusan Yamaha apa Honda? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah,
Beliau menyampaikan bahwa terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media di kantor pusat YIMM. Melalui kunjungan pabrik ini, rekan-rekan dapat langsung melihat line produksi Yamaha yang aktif membuat sepeda motor terutama untuk model favorit seperti Yamaha Maxi, lalu kemudian Classy dan model lainnya. Wah, luar biasa, enak banget ini diajak tur ke markasnya Yamaha. Aduh. Semoga Bro Ano someday dipanggil juga untuk tur ke Yamaha, termasuk ke Honda juga, termasuk ke produsen-produsen lainnya juga kalau kita bahas motor ya. Dia memastikan bahwa suplai terhadap part elektrik serta telah stabil sehingga mampu meningkatkan volume produksi secara optimal untuk memenuhi permintaan pasar. Dan kita tahu memang menurut saya saya nggak tahu data pastinya seperti apa, tapi berdasarkan apa yang saya lihat di lapangan, saya kok ngerasa bahwa motor Yamaha itu lebih banyak dipakai di jalanan ketimbang Honda. Tapi kita tahu bahwa dua produsen motor ini tuh mepet, ibarat Tom and Jerry lah ya. Itu kadang-kadang akur, kadang-kadang ya kayak itulah. Dan mereka memang menjadi pemain utama di pasar otomotif khususnya roda 2 yang ada di Indonesia. Supply part elektrik menjadi tantangan isu global selama beberapa tahun terakhir ya. Microchip semikonduktor kalau salah yang menjadi tantangan terakhir untuk beberapa produsen otomotif termasuk produsen gadget juga, sehingga ya Yamaha memastikan bahwa supply untuk sisi elektroniknya mereka atau elektrikalnya mereka itu udah banyak, jadi siap untuk memproduksi lebih banyak lagi motor yang bisa dipasarkan di Indonesia termasuk global. Selain ingin memperlihatkan produksi recovery proses, kami ingin menunjukkan kualitas produk Yamaha, katanya. Yes. Sebenarnya menurut saya itu yang menjadi hal utamanya kenapa para media dan vlogger dipanggil untuk ke pabrik Yamaha, untuk meyakinkan atau menunjukkan ke media dan halayak ramai melalui media-media itu bahwa Yamaha benar-benar memproduksi motor dengan kualitas. Nggak berarti Honda itu memproduksi tidak dengan kualitas. Saya yakin mereka juga sudah melakukan research and development tentang motor yang akan mereka produksi. Cuman ya yang namanya hasil produksi yang ada yang sempurna ya kadang-kadang memang ada hal yang mesti di-improve, dan saya rasa ini menjadi harusnya menjadi masukan yang sangat amat berarti buat Honda. Dengan momen ini mereka harusnya lebih aware lagi untuk memperhatikan kualitas pada saat mereka menciptakan atau mereka mengkreasikan suatu produk motor. Nah, serta upaya Yamaha dalam menjaga kepuasan pelanggan dengan kualitas mutu produksi yang tinggi, kata Dionysius Betty selaku Presiden Direktur dan CEO Yamaha. Nah, saat ini Yamaha memiliki dua lokasi pabrik, yaitu Pulau Gading dan Jakarta dan Karawang. Jadi ada dua pabrik utama daripada Yamaha di Indonesia di Pulau Gading, Jakarta dan Karawang, dan memang di daerah itu adalah daerah industri ya, biasanya untuk pabrik otomotif. Pada acara Media Factory Visit 2023, seluruh peserta media nasional diajak untuk mengunjungi pabrik Yamaha di Pulau Gading, Jakarta untuk melihat seluruh line produksi daripada sepeda motor Yamaha. Luar biasa ya. Dari sini memang harusnya ini menjadi momentum. Menurut saya menjadi momentum yang memang harusnya dimanfaatkan oleh Yamaha untuk mengambil minat atau mengambil hati atensi pasar, karena kita tahu bahwa Honda lagi terpuruk, Honda lagi terpukul dengan isu rangka ESAF. Ya momentum buat Yamaha benar-benar buat bukan kickback ya, karena kalau kickback berarti sama ini Honda pemenangnya. Intinya untuk lebih menghajar lagi Honda. Luar biasa Yamaha, idenya ada-ada aja. Baik dari sisi ketersediaan material, proses produksi, durability, teknologi, hingga standar pengecekan kualitas, mereka tunjukin semua itu. Selain menilik kualitas produksi sepeda motor Yamaha yang sudah terstandarisasi secara global, peserta juga melihat skala produksi sepeda motor Yamaha di pabrik tersebut. Produksinya kini meningkat sehingga produksi produk Yamaha lebih dapat didistribusikan secara masif. Mereka pede dengan dua lokasi pabrik itu ya. Hal ini menjawab keinginan konsumen untuk memiliki sepeda motor Yamaha lebih cepat, terutama untuk produk Maxi dan untuk Classy. Aktivitas ini sebagai salah satu langkah Yamaha di Indonesia untuk memberikan informasi positif agar dapat tersampaikan ke seluruh konsumen. Nah, terakhir mereka menyampaikan bahwa dengan kualitas dan kapasitas memadai, harapan mereka itu dapat terus meningkatkan kepuasan konsumen dan menjadi prioritas utama untuk Yamaha. Luar biasa ya. Aduh.
Malah di videonya itu yang ada di YouTube yang saya lihat itu mereka bahkan disclaimer dari awal di video pembukaan itu bahwa ini kita tidak bermaksud untuk memanfaatkan situasi ya. Tapi menurut saya mau pihak yang mau sampaikan itu tidak bermaksud memanfaatkan situasi, tapi saya yakin apa yang ditangkap oleh netizen atau apa yang ditangkap oleh audiens daripada video itu pasti menganggap bahwa ini adalah kesempatan emas untuk memanfaatkan momentum atau memanfaatkan kesempatan emas untuk lebih menggigit lagi untuk penjualannya dengan mengambil hati masyarakat. Luar biasa. Well, sekali lagi menurut kalian kira-kira lebih memilih untuk menggunakan motor Yamaha atau motor Honda, atau kalian bahkan lebih memilih alternatif di antara keduanya daripada keduanya ribut, saya mau ambil Suzuki aja di tengahnya. Atau sekalian ngambil Ducati, atau sekalian ngambil Benelli, atau sekalian ngambil BMW atau motor-motor yang lain, terserah. Tuliskan di kolom komentar di bawah menurut kalian seperti apa. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan. Sekali lagi ini pandangan subjektif kami, tidak bermaksud untuk menjatuhkan siapapun dan mengangkat siapapun. Ini adalah pandangan subjektif kami dan tidak ada judgement di situ. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.